seorang prajurit TNI muda, Serda Bagas, tanpa sengaja menemukan flash disk putih milik Sahroni, anggota DPR RI penuh kontroversi. Namun, isinya bukan sekadar file, melainkan rekaman rahasia, dokumen korupsi besar-besaran, hingga operasi gelap yang bisa mengguncang negeri. Sejak itu, ia diburu, diintimidasi, bahkan keluarganya ikut terancam. Kini Bagas terjebak dalam dilema. Harus menyerahkan flash disk itu pada atasan, atau membongkarnya ke publik dengan taruhan nyawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan. Serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Malam itu, udara di markas batalion terasa lembab. Hujan yang turun sejak sore belum sepenuhnya reda, menyisakan aroma tanah basah yang menguar di setiap hembusan angin. Lampu-lampu jalan berwarna kuning pucat memantul di atas aspal yang licin, menciptakan bayangan panjang dari kendaraan yang lewat. Serda Bagas, seorang prajurit muda yang baru saja genap 2 tahun bertugas, duduk di pos jaga sambil meneguk segelas kopi hitam. Matanya lelah, tapi pikirannya masih tajam. Ia terbiasa dengan malam-malam seperti ini, sunyi, dingin, hanya ditemani suara serangga dan sesekali deru kendaraan yang lewat. Sejak kecil, Bagas memang memimpikan hidup sebagai prajurit. Ia ingin menjadi garda terdepan negeri, menjaga tanah air dari segala ancaman. Namun, seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa kehidupan militernya tidak selalu dipenuhi aksi heroik seperti dalam film. Lebih sering ia menjalani rutinitas, patroli, latihan fisik, laporan, dan tugas jaga yang membosankan. Meski begitu, ia tetap berpegang pada satu keyakinan, tugas kecil sekalipun adalah bagian dari pengabdian. Malam itu, jadwalnya adalah patroli di sekitar wilayah pusat kota. Hanya patroli rutin, memantau jalanan, memastikan keamanan, dan melaporkan jika ada hal mencurigakan. Ia ditemani 2 rekannya, termasuk sahabat karibnya, Rudi. Gas, hujan begini bikin ngantuk. Kalau ada maling pun, kayaknya mereka males keluar, canda Rudi sambil memegang senjatanya dengan santai. Bagas tersenyum tipis. Justru itu. Orang yang niat jahat biasanya memanfaatkan waktu kayak gini. Kita harus tetap waspada. Rudi hanya terkekeh. Ia tahu Bagas tipe prajurit yang serius. Tidak pernah main-main dalam tugas, meskipun situasi terlihat aman. Mereka berjalan menyusuri trotoar. Sepatu boots menghentak aspal yang masih basah. Sesekali mereka menyapa warga yang melintas atau pengemudi ojek daring yang berhenti menunggu order. Semua tampak biasa. Namun, pada jam hampir tengah malam, sesuatu menarik perhatian Bagas. Di seberang jalan, sebuah mobil hitam berhenti mendadak di depan sebuah hotel kecil. Dari dalam mobil, seorang pria turun dengan tergesa-gesa. Ia tampak gugup. Wajahnya ditutupi masker, dan langkahnya tidak stabil seolah sedang dikejar waktu. Tas kulit hitam disampirkan di bahunya. Bagas sempat menoleh, memperhatikan gerak-geriknya. Naluri militernya mengatakan ada yang aneh. Pria itu berlari masuk ke dalam hotel, dan dalam proses itu, sebuah benda kecil jatuh dari tasnya tanpa ia sadari. Bagas yang melihatnya langsung mendekat. Benda itu adalah sebuah flash disk berwarna hitam dengan gantungan logam. Sederhana, tapi entah mengapa terlihat mencolok dalam cahaya lampu jalan. Flash disk? Kayaknya jatuh dari orang tadi, gumam Bagas sambil mengambilnya. Rudi yang berdiri di belakang ikut melihat. Yaelah, cuma flash disk. Mungkin isinya cuma lagu dangdut atau film bajakan. Bagas menatapnya serius. Nggak sesederhana itu, Ruth. Orang itu kelihatan panik. Barang sekecil ini bisa aja penting. Rudi mengangkat bahu. Ya udah, besok balikin aja ke resepsionis hotel. Biar mereka yang kasih ke pemiliknya. Namun, Bagas tidak langsung mengiyakan. Ia memandangi benda kecil itu cukup lama.
Ada perasaan asing yang muncul. Seolah benda itu membawa sesuatu yang lebih dari sekadar data biasa. Malam semakin larut. Setelah patroli selesai, mereka kembali ke markas. Tapi di sepanjang perjalanan, pikiran Bagas terus terganggu oleh flash disk itu. Ia merasa seperti menyimpan sebuah rahasia, meski belum tahu apa isinya. Sesampainya di barak, ia masuk ke kamarnya. Suasana gelap, hanya ada cahaya lampu redup dari meja kecil di sudut ruangan. Ia duduk, membuka laci, dan menaruh flash disk itu di sana. Pandangannya tidak bisa lepas darinya. Aneh. Kenapa aku merasa barang sekecil ini bisa mengubah banyak hal? Bisiknya lirih. Bagas mencoba tidur, tapi matanya tak kunjung terpejam. Bayangan wajah pria misterius di hotel terus menghantuinya. Dan entah kenapa, dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa hidupnya tidak akan lagi sama setelah menemukan flash disk itu. Keesokan paginya, berita di televisi lokal menggemparkan. Nama Sahroni, seorang anggota DPR RI yang sering menjadi sorotan, muncul dalam liputan. Ia terlihat keluar dari hotel kecil di kota itu dengan wajah gusar, menolak diwawancara wartawan. Sahroni dikenal kontroversial, sering muncul dalam kasus dugaan korupsi, namun selalu lolos dari jerat hukum. Bagas terpaku di depan layar televisi di ruang makan markas. Tangannya refleks meraba laci tempat flash disk itu ia simpan. Jangan bilang, flash disk yang aku temukan semalam milik orang itu. Pikirnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Saat itu juga, Bagas sadar. Tugas rutinnya semalam bukan sekadar patroli biasa. Tanpa ia sadari, ia baru saja masuk ke dalam lingkaran bahaya yang jauh lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Hari berganti dengan cepat. Matahari pagi menembus celah jendela barak, memantulkan cahaya ke dinding kusam kamar Bagas. Namun, prajurit muda itu belum bisa tidur dengan nyenyak sejak semalam. Bayangan tentang pria misterius di hotel dan benda kecil yang kini tersimpan di lacinya terus menghantui. Flash disk itu seolah memiliki magnet yang kuat, menarik rasa penasaran Bagas semakin dalam. Ia tahu, barang itu bukan miliknya. Sebagai prajurit, ia seharusnya hanya melaporkan atau mengembalikannya. Namun, naluri yang sulit dijelaskan membuatnya enggan menyerahkan begitu saja. Rudy, sahabat karibnya, masuk ke kamar sambil membawa 2 bungkus nasi kucing dan kopi sachet. Gas, sarapan dulu. Kamu dari tadi melamun terus. Jangan bilang gara-gara flash disk itu, ya. Bagas mengangkat wajahnya. Aku nggak bisa berhenti mikirin. Ruth, orang yang semalam kita lihat itu ternyata Sahroni, anggota DPR yang sering jadi berita. Bayangin kalau flash disk ini miliknya. Rudy meletakkan nasi di meja. Ya terus kenapa? Kalau memang punya dia, kita tinggal balikin. Gampang, kan? Masalahnya nggak segampang itu, jawab Bagas sambil menunduk. Kamu lihat sendiri ekspresinya di berita pagi tadi. Dia panik, seolah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Kalau ini cuma file biasa, kenapa harus kacau itu? Rudy terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Dengerin aku, Gas. Aku tahu kamu orangnya terlalu serius soal hal-hal kecil. Tapi ini bisa bahaya. Kita cuma prajurit, bukan detektif. Kalau ada apa-apa, yang kena masalah duluan ya kita. Bagas tidak langsung menjawab. Ia menatap sahabatnya dengan wajah bingung. Dalam hatinya, ia tahu Rudy ada benarnya. Namun, ada dorongan kuat yang tidak bisa ia abaikan. Seakan-akan takdir sengaja menaruh benda itu di tangannya. Siang itu, Bagas membawa flash disk itu keluar barak. Ia tidak berani membukanya di markas karena takut jejak digitalnya terlacak. Ia hanya menyimpannya di saku jaket, berjalan menuju warung kopi kecil dekat terminal. Tempat itu biasanya ramai dengan suara orang bercakap, cukup baik untuk menyamarkan aktivitasnya. Namun, sebelum ia sempat berbuat apapun, telepon genggamnya bergetar. Pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. Jangan pernah mencoba membuka apa yang bukan milikmu. Kami tahu kamu yang memegangnya.
Bagas membeku. Jari-jarinya dingin. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke sekeliling, berusaha mencari siapa yang mengawasi. Orang-orang terlihat biasa saja. Sopir angkot, pedagang asongan, mahasiswa yang bercanda dengan teman-temannya. Tapi pesan itu terasa nyata. Segera ia menutup ponselnya, menaruh flash disk kembali ke saku, lalu berjalan cepat meninggalkan warung. Rasa takut bercampur penasaran semakin membakar dirinya. Malam harinya, Bagas kembali duduk bersama Rudi di barak. Suasana hening. Hanya ada suara jangkrik dari luar jendela. Ia menceritakan isi pesan misterius itu. Rudi langsung menepuk meja. Nah kan, apa aku udah bilang? Ini bukan urusan kita. Kalau kamu terus main-main sama flash disk itu, nyawamu bisa melayang. Bahkan nyawa kita berdua. Aku ngerti, Ruth, sahut Bagas pelan. Tapi coba pikir. Kalau isinya benar-benar penting, apa kita tega nutup mata? Bagaimana kalau di dalamnya ada bukti korupsi? Atau sesuatu yang bisa merugikan rakyat? Kita prajurit. Tugas kita bukan cuma menjaga perbatasan. Tugas kita juga melindungi negara dari dalam. Rudi terdiam. Ia menatap sahabatnya lama, lalu menggeleng lemah. Aku cuma takut kamu salah langkah. Kamu harus sadar, nggak semua orang di atas sana bisa dipercaya. Kalau kita salah kasih barang ini ke orang yang salah, bisa-bisa kita yang dijadikan kambing hitam. Kata-kata itu menusuk hati Bagas. Ia sadar sahabatnya benar. Tapi tetap saja, rasa penasaran itu tidak bisa ia singkirkan. Malam semakin larut. Bagas mengambil flash disk dari laci, menatapnya di bawah cahaya lampu redup. Benda kecil itu tampak biasa saja, namun kini seakan berubah menjadi kunci rahasia besar. Ia merasakan perasaan aneh, campuran antara rasa ingin tahu, rasa takut, dan sebuah firasat buruk. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan barak. Bagas berdiri, mengintip lewat jendela. Dua orang asing dengan helm full face duduk di atas motor, tidak bergerak. Mereka seperti sedang menunggu. Bagas mundur pelan, jantungnya makin kencang. Ia sadar, orang-orang itu mungkin sedang mengawasinya. Ia menutup jendela, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku sudah masuk terlalu jauh. Tapi kalau ini memang jalanku, aku harus siap. Flash disk itu ia genggam erat, seolah menjadi bagian dari tubuhnya. Malam itu, ia tahu satu hal dengan pasti. Mulai sekarang, hidupnya tidak akan lagi sama. Ia tidak hanya prajurit biasa. Ia telah menjadi bagian dari permainan berbahaya yang melibatkan kekuatan besar. Hujan turun lagi malam itu, lebih deras dari biasanya. Petir menyambar sesekali, membuat langit di atas kota seolah terbelah. Bagas berdiri di pos jaga dengan mantel hujan seadanya. Matanya menyapu jalanan yang basah. Namun, pikirannya tidak sepenuhnya fokus pada tugas. Flash disk yang ia sembunyikan di dalam laci barak tetap menjadi beban di kepalanya. Sejak pesan misterius itu muncul di ponselnya, ia tidak pernah merasa tenang. Ada bayangan gelap yang selalu mengikutinya, meskipun ia tidak bisa melihat wujud nyata. Bahkan ketika ia mencoba memejamkan mata sejenak, rasa waspada itu tidak hilang. Rudi menghampirinya, membawa rokok kretek yang sudah separuh terbakar. Gas, aku perhatiin kamu makin kacau sejak nemu flash disk itu. Kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kalau ketahuan komandaan, kita bisa kena semprot. Bagas hanya menatap hujan. Aku nggak bisa berhenti mikirin. Ruth. Orang-orang itu tahu aku pegang barangnya. Mereka bisa aja datang kapan saja. Kita nggak bisa pura-pura nggak tahu. Rudi menghela napas, lalu menepuk bahu sahabatnya. Kalau gitu, laporin aja. Serahkan ke atasan. Biar mereka yang urus. Namun, Bagas terdiam lama. Ada suara dalam dirinya yang berkata sebaliknya. Ia belum yakin bisa mempercayai siapapun, bahkan atasannya sendiri. Keesokan harinya, situasi makin aneh. Ketika Bagas hendak keluar barak menuju warung dekat terminal,
ia merasa ada motor yang terus membuntutinya. Setiap ia berhenti, motor itu juga melambat. Setiap ia menyeberang, pengendara itu tetap menjaga jarak. Di sebuah gang kecil, Bagas berhenti mendadak, menoleh tajam. Namun, motor itu tiba-tiba memutar balik dan menghilang ke jalan besar. Degup jantung Bagas semakin keras. Mereka benar-benar mengikutiku. Saat kembali ke markas, ia memutuskan untuk tidak menceritakan hal ini pada prajurit lain. Hanya Rudi yang ia percaya. Meskipun dalam hati, keraguan mulai muncul. Sore itu, berita kembali menyorot nama Sahroni. Politikus itu terlihat menggelar konferensi pers singkat di gedung DPR. Wajahnya terlihat letih tapi penuh emosi. Ia menuding ada pihak-pihak yang sengaja ingin menjatuhkannya dengan fitnah. Namun, Bagas bisa merasakan kepanikan yang sama dengan malam ketika pria itu berlari masuk ke hotel. Dia pasti lagi nyari flash disk itu. Gumam Bagas sambil menatap layar televisi kecil di kantin markas. Rudi yang duduk di sebelahnya menatap tajam. Kalau memang benar, berarti kita lagi pegang bom waktu. Sekali salah langkah, kita yang hancur duluan. Malam itu, Bagas mencoba tidur lebih cepat, tapi rasa gelisah membuatnya terjaga. Sekitar tengah malam, suara gaduh di luar jendela kamarnya membuatnya tersentak. Ia bangkit, perlahan mendekati kaca. Tampak dua orang asing berdiri di dekat pagar markas, berbicara pelan. Salah satu dari mereka memegang ponsel dan sesekali menoleh ke arah barak. Bagas langsung meraih senjatanya. Namun, sebelum ia bisa keluar, orang-orang itu kabur dengan motor. Hanya suara knalpot yang menggema, meninggalkan tanda tanya besar. Ia kembali duduk di tepi ranjang, menatap flash disk yang kini ia genggam erat. Mereka makin dekat. Aku harus segera ambil keputusan. Keesokan paginya, Bagas mendatangi Rudi dengan wajah pucat. Rud, semalam ada orang ngintai markas. Aku yakin mereka nyari flash disk ini. Kalau terus kayak gini, kita bisa celaka. Rudi menatapnya lama, lalu berkata dengan nada tegas. Aku udah bilang, jangan main-main sama barang itu. Kalau kamu masih mau selamat, serahkan sekarang juga. Bagas menggertakkan giginya. Kalau aku serahkan ke orang yang salah, semua bukti ini bisa hilang begitu saja. Kamu tahu sendiri, beberapa atasan kita nggak bersih. Aku nggak bisa gegabah. Rudi terdiam, kemudian mendekat dan berbisik. Kalau gitu, jangan percaya siapapun. Gas. Bahkan atasan kita sendiri. Kata-kata itu membuat Bagas semakin resah. Ia tahu sahabatnya benar. Tapi itu juga berarti ia benar-benar sendirian. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin kuat. Ada telepon misterius yang masuk, hanya sunyi di seberang. Ada mobil hitam parkir lama di dekat markas, tanpa orang turun. Bahkan ketika Bagas membeli makanan di warung, penjual berbisik lirih. Hati-hati, Dik, ada orang nyari kamu. Rasa takut bercampur dengan amarah. Bagas adalah prajurit terlatih, tapi kali ini musuhnya bukan kelompok bersenjata di medan perang. Musuhnya adalah bayangan-bayangan tak terlihat, orang-orang dengan kekuatan besar yang tidak segan menghabisi siapa saja demi menjaga rahasia. Malam itu, Bagas menatap flash disk di tangannya sekali lagi. Matanya berkilat, rahangnya mengeras. Kalau memang ini rahasia besar, aku harus tahu isinya. Aku nggak bisa terus hidup dalam bayangan ketakutan. Ia menyalakan laptop lamanya yang jarang ia gunakan. Jari-jarinya gemetar di atas keyboard. Namun, sebelum ia memasukkan flash disk itu, suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Bagas segera mematikan laptop, menyembunyikan flash disk ke dalam saku. Pintu kamar diketuk pelan. Gas, itu aku, Rudi. Bagas membuka pintu dengan hati-hati. Wajah Rudi terlihat serius. Matanya gelisah. Aku baru dapat kabar. Ada orang-orang gak dikenal nyogok satpam depan. Mereka nanyain prajurit bernama Bagas. Darah Bagas terasa membeku. Ia menatap sahabatnya dengan tegang. Aku bilang apa?
Mereka nggak akan berhenti sebelum dapat barang itu, kata Rudi dengan suara rendah. Bagas mengepalkan tangan. Kalau gitu, aku harus lebih dulu tahu apa yang mereka sembunyikan. Malam itu, Bagas membuat keputusan penting. Ia akan membuka isi flash disk tersebut, meskipun itu berarti membuka kotak Pandora yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Namun, di luar sana, bayangan kegelapan semakin rapat mengepung. Ia belum tahu, setiap langkahnya sedang diawasi. Matahari baru saja naik, sinarnya menyinari halaman markas yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Para prajurit sibuk dengan rutinitas pagi, ada yang membersihkan senjata, ada yang melakukan lari keliling lapangan, sementara beberapa lainnya duduk di kantin sambil menyeruput kopi. Dari luar, semuanya tampak normal, seolah tak ada yang berubah. Namun bagi Bagas, pagi itu tidak lagi terasa sama. Setiap tatapan rekan sesama prajurit kini tampak mencurigakan. Ia merasa seolah ada mata-mata yang terus mengawasinya. Sejak berita tentang orang-orang tak dikenal yang mencoba masuk markas, rasa waspadanya semakin meningkat. Ia menatap flash disk yang ia sembunyikan di dalam saku celana. Benda kecil itu membuat pundaknya terasa lebih berat dari biasanya. Gas! Suara dari belakang membuatnya menoleh. Komandannya, Letu Arman, berdiri dengan wajah datar. Ikut saya ke ruangan sebentar. Bagas menegakkan tubuhnya, memberi hormat, lalu mengikuti perintah. Namun, jantungnya berdetak tak karuan. Ruangan komandan tampak sederhana. Meja kayu, map-map tebal, dan foto-foto kegiatan militer tergantung di dinding. Letu Arman duduk di balik meja, menatap Bagas dengan sorot mata yang sulit ditebak. Ada laporan dari Satpam Markas, ujar Arman tenang. Katanya, semalam ada orang luar yang nyari kamu. Betul. Bagas menelan ludah. Ia tahu kabar itu pasti sudah sampai di telinga atasannya. Iya, Pak. Saya juga dengar dari rekan saya. Mereka nyari saya, tapi saya nggak tahu siapa orangnya. Arman menyandarkan tubuhnya ke kursi, menyilangkan tangan. Kamu ada masalah, Bagas? Hutang, mungkin? Atau urusan pribadi? Tidak, Pak. Komandannya mengangguk pelan, seolah berpikir keras. Kalau begitu, hati-hati. Jangan sampai hal-hal begini bikin nama satuan kita tercoreng. Ingat, prajurit itu bukan hanya menjaga negara, tapi juga menjaga kehormatan unitnya. Bagas mengangguk tegas. Namun, di dalam hatinya muncul pertanyaan, kenapa komandan terlihat terlalu tenang? Bahkan seperti sudah tahu ada sesuatu yang saya sembunyikan. Usai pertemuan itu, Bagas kembali ke barak dengan perasaan kacau. Ia menceritakan semuanya pada Rudi. Ruth, tadi komandan nanyain langsung soal orang-orang itu. Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya beliau kayak, udah tahu ada sesuatu. Rudi mengernyit. Maksudmu, kamu curiga sama komandan sendiri? Aku nggak mau mikir sejauh itu, tapi kita nggak bisa nutup mata. Kalau dalam flash disk ini ada nama-nama besar, bisa aja orang yang kita hormati pun terlibat. Rudi menepuk bahunya. Aku udah bilang dari awal, jangan percaya siapapun. Bahkan atasan. Aku tahu kedengarannya gila, tapi kita nggak pernah tahu siapa yang main di belakang layar. Kata-kata itu membuat hati Bagas makin gelisah. Selama ini ia menaruh hormat penuh pada komandan. Arman adalah sosok yang disegani, tegas namun bijak. Tapi sekarang, bayangan keraguan mulai merayapi pikirannya. Malam itu, Bagas akhirnya memberanikan diri membuka flash disk. Ia tidak melakukannya di markas, melainkan di warnet tua di pinggir kota. Komputer jadul dengan layar tabung itu terasa lebih aman daripada laptop markas yang mungkin diawasi. Ia menancapkan flash disk ke port USB dengan tangan gemetar. Layar menampilkan folder-folder penuh dokumen. Ada file berisi laporan keuangan, foto-foto pertemuan rahasia, hingga rekaman video dengan kualitas rendah. Jantung Bagas hampir berhenti ketika ia membaca nama-nama yang tercantum di dokumen pertama. Ada pejabat tinggi pemerintahan,
ada pengusaha besar, bahkan ada nama dari kalangan militer. Matanya membelalak ketika membaca lebih jauh. Salah satu nama yang muncul adalah perwira menengah yang tidak asing baginya. Orang itu sering datang ke markas untuk rapat bersama komandannya. Jadi benar. Lingkaran ini bukan cuma politisi kotor. Militer pun ada yang terlibat. Tangan Bagas gemetar. Napasnya tersengal. Ia merasa seolah dunia yang ia percayai runtuh seketika. Selama ini ia memandang militer sebagai benteng terakhir negara. Namun, data itu membuktikan bahwa benteng pun bisa retak dari dalam. Tiba-tiba, suara notifikasi pesan masuk di ponsel warnet membuatnya terkejut. Ia membuka dan mendapati sebuah SMS. Berhenti sekarang, atau kau akan menyesal seumur hidupmu. Bagas buru-buru menutup semua file, mencabut flash disk, lalu keluar dari warnet dengan wajah pucat. Malam terasa semakin dingin. Setiap langkahnya seperti diikuti. Sesampainya di markas, ia mendapati Rudy sudah menunggu di barak. Kamu kemana? Gas? Dari tadi aku nyariin. Aku buka flash disk itu. Rudy terdiam, lalu duduk perlahan. Dan isinya gila. Ruth. Korupsi besar-besaran, operasi gelap, semua tercatat. Bahkan ada nama-nama perwira tinggi militer. Termasuk orang-orang yang kita kenal. Rudy memandang sahabatnya dengan wajah serius. Berarti benar. Kamu nggak bisa percaya siapapun. Sekarang kita benar-benar sendirian. Bagas menunduk, menggenggam flash disk erat. Aku nggak tahu harus gimana. Kalau aku kasih ke komandan, bisa aja langsung dihapus. Kalau aku diam aja, mereka akan terus ngejar aku. Rasanya semua jalan buntu. Di luar barak, suara motor kembali terdengar berhenti. Kali ini, lebih lama dari biasanya. Bayangan gelap dari balik jendela memberi isyarat bahwa ancaman sudah semakin dekat. Bagas menatap Rudy dengan sorot mata penuh tekad. Kalau gitu, kita harus siap. Aku nggak akan menyerahkan barang ini ke orang yang salah. Lebih baik aku yang hancur, daripada biarin negara ini terus dibohongi. Namun, dalam hatinya, retakan kepercayaan itu semakin melebar. Ia sadar, dunia yang selama ini ia yakini bersih ternyata penuh noda. Dan ia, seorang prajurit muda, baru saja melangkah ke dalam jurang yang tak bisa ia hindari. Malam kembali turun, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di luar barak, hujan rintik-rintik membasahi tanah, menambah suasana muram yang sejak beberapa hari ini menghantui pikiran Bagas. Ia duduk sendirian di kamarnya. Lampu kecil di meja menyinari wajahnya yang tegang. Flash disk itu ia genggam erat, seakan benda kecil itu adalah kunci nasibnya. Di sampingnya, Rudy sudah terlelap di ranjang lain, napasnya teratur. Namun, Bagas tidak bisa tidur. Bayangan ancaman, bisikan pengkhianatan, dan rasa penasaran bercampur menjadi satu, membuat dadanya sesak. Aku harus tahu semuanya, bisiknya lirih. Ia bangkit, mengenakan jaket, lalu menyelinap keluar barak dengan langkah hati-hati. Malam itu ia memilih tempat berbeda, sebuah perpustakaan kecil yang juga menyediakan komputer umum bagi pengunjung. Tempat itu sepi, hanya ada penjaga tua yang duduk sambil menonton televisi. Bagas duduk di sudut ruangan, menyalakan komputer, lalu menancapkan flash disk itu. Tangannya gemetar, keringat dingin mulai muncul di pelipis. Layar menampilkan folder-folder dengan kode aneh, proyek arah, laporan timur, dana cendana, dan beberapa file dengan nama tanggal. Ia membuka satu persatu, dan apa yang ia lihat membuat bulu kuduknya merinding. Folder pertama berisi laporan keuangan. Angka-angka fantastis tercatat di sana, miliaran rupiah yang dialirkan ke rekening pribadi sejumlah pejabat. Ada tabel transfer bank, nama perusahaan fiktif, hingga tanda tangan elektronik. Semua bukti itu terlalu jelas untuk disangkal. Bagas menggulir layar. Matanya membesar saat menemukan nama yang sangat ia kenal. Letnan Kolonel Santoso.
Ia pernah melihatnya beberapa kali hadir dalam rapat bersama komandannya. Santoso adalah sosok yang dihormati di lingkungannya, dikenal sebagai prajurit disiplin. Namun, di sini namanya tercatat menerima dana suap dalam jumlah besar. Bagas menutup mulutnya, berusaha menahan rasa mual. Folder berikutnya berisi foto-foto. Beberapa memperlihatkan pertemuan rahasia di restoran mewah. Ada juga yang di ruangan hotel. Wajah-wajah pejabat tampak jelas. Sahroni, beberapa anggota DPR lain, pengusaha, hingga perwira berseragam. Semua duduk satu meja, tersenyum, seolah sedang merayakan kemenangan. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah foto dengan latar yang familiar. Bagas mengenali ruangan itu, sebuah aula militer yang pernah ia datangi. Dalam foto itu, tampak komandan batalionnya sendiri, Letu Arman, sedang berjabat tangan dengan seorang pengusaha besar yang pernah terseret kasus korupsi. Tubuh Bagas kaku. Tidak mungkin, bisiknya. Namun, bukti itu terpampang jelas. Foto itu nyata, tanpa rekayasa. Folder terakhir berisi rekaman video. Dengan jari gemetar, Bagas menekan tombol play. Suara percakapan samar terdengar, direkam dengan kualitas rendah. Namun, isi pembicaraan cukup jelas. Mereka membahas distribusi dana, cara menyembunyikan bukti, bahkan rencana untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap mengganggu. Salah satu suara terdengar sangat familiar. Bagas merasa darahnya berhenti mengalir ketika menyadari siapa pemilik suara itu. Komandannya sendiri. Jaga baik-baik. Jangan sampai bocor. Kalau ada prajurit iseng yang tahu, habisi sebelum mereka bicara. Kalimat itu membuat Bagas terdiam. Ia menutup flash disk dengan tergesa, mencabutnya, lalu menyembunyikannya di saku. Napasnya terengah, matanya berkaca-kaca. Dunia yang ia percaya runtuh dalam sekejap. Komandan yang ia hormati, sosok yang ia jadikan panutan, ternyata terlibat dalam skandal besar yang mencemari nama negara. Bagas keluar dari perpustakaan dengan langkah goyah. Malam terasa lebih gelap, udara semakin dingin. Hatinya diguncang oleh dilema yang semakin berat. Jika ia menyerahkan flash disk ini pada atasannya, ia tahu datanya akan langsung dihancurkan. Jika ia membawanya ke publik, nyawanya bisa hilang dalam sekejap. Di tengah jalan, ponselnya kembali bergetar. Pesan baru masuk. Kami tahu kamu sudah melihat isinya. Ini peringatan terakhir. Serahkan barang itu, atau kamu akan kehilangan orang yang kamu cintai. Bagas berhenti, tubuhnya kaku. Keringat dingin mengucur meski udara malam begitu menusuk. Keesokan paginya, ia duduk di kantin markas dengan wajah pucat. Rudi datang dan langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Gas, kamu kenapa? Bagas menatap sahabatnya dengan mata merah. Aku lihat semuanya. Ruth, korupsi, operasi gelap, bahkan komandan kita sendiri terlibat. Semua ada di dalam sini. Ia menunjuk saku jaketnya. Rudi terdiam. Wajahnya berubah pucat. Kamu yakin? Aku dengar suara mereka sendiri. Ruth, mereka rencanain semua ini, termasuk menghabisi siapapun yang tahu rahasia ini. Rudi menatap ke sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Ia lalu berbisik pelan. Kalau gitu, kita dalam bahaya besar. Sangat besar. Bagas mengangguk. Aku nggak bisa lagi percaya siapapun. Bahkan komandan sendiri. Rudi menggenggam bahu sahabatnya dengan kuat. Kalau gitu, cuma ada satu pilihan. Kamu harus sembunyikan data itu baik-baik. Jangan biarkan jatuh ke tangan mereka. Namun, dalam hati Bagas sadar, semakin lama ia menyimpannya, semakin besar ancaman yang akan datang. Malam itu, saat ia kembali ke kamar, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Laci tempat biasanya ia menyimpan flash disk terlihat sedikit terbuka. Dengan hati-hati ia memeriksa, dan benar saja, ada bekas goresan kecil di kuncinya, tanda bahwa seseorang mencoba membukanya. Bagas langsung teringat pesan ancaman tadi.
Ia menutup laci dengan cepat, lalu memandang keluar jendela. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, terlihat sebuah motor berhenti tak jauh dari markas. 2 orang dengan helm full face duduk diam, seolah menunggu. Bagas mengepalkan tangan. Ia sadar, waktu untuk bersikap pasif sudah habis. Aku harus ambil keputusan. Sekarang juga. Hujan deras mengguyur malam itu. Suara derasnya air yang menghantam atap seng bercampur dengan suara petir yang sesekali menggelegar di kejauhan. Bagas duduk di ujung ranjang, menatap jendela yang dipenuhi tetesan air. Matanya nyalang, napasnya terengah-engah, seolah paru-parunya menolak udara. Flash disk itu kini terasa seperti bara api di sakunya. Setiap detik ia menyimpannya, semakin besar pula ancaman yang mengintai. Ancaman itu bukan lagi sekadar pesan di ponsel, tetapi nyata. Ia yakin, orang-orang dengan helm yang ia lihat di depan markas tadi bukan kebetulan. Mereka sedang mengawasi, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Rudy masuk ke kamar dengan wajah tegang. Gas, aku habis lihat sesuatu. Ada 2 orang asing masuk ke kompleks tadi, pura-pura nanya arah ke penjaga. Tapi aku lihat cara mereka bergerak, seperti orang terlatih. Bagas langsung berdiri. Berarti mereka sudah tahu keberadaan kita. Rudy menelan ludah. Gas, kamu harus pergi. Jangan tunggu sampai mereka bergerak. Kalau perlu, sembunyikan flash disk itu di tempat yang mustahil mereka temukan. Bagas terdiam sejenak. Pikirannya kacau. Ia menatap wajah sahabatnya, mencoba mencari jawaban. Ruth, kalau aku kabur, mereka akan mencurigai kamu. Bisa jadi kamu juga dihabisi. Rudy tersenyum getir. Kamu lupa. Dari awal aku udah bilang, jangan percaya siapapun. Kalau memang ada yang harus jatuh, lebih baik aku daripada rahasia ini hilang. Kata-kata itu menampar hati Bagas. Ia tidak ingin kehilangan sahabat satu-satunya yang masih bisa ia percaya. Namun, waktu tidak berpihak padanya. Malam itu mereka membuat rencana sederhana. Bagas akan keluar dari markas diam-diam, menyamar sebagai warga sipil. Ia akan membawa flash disk, sementara Rudy akan mencoba mengalihkan perhatian, membuat seolah-olah Bagas masih berada di dalam kamar. Saat jarum jam mendekati tengah malam, Bagas mengenakan jaket hitam lusuh, menutupi wajah dengan topi, lalu menyelinap keluar lewat pintu belakang. Hujan deras membantu menutupi langkahnya. Namun, baru beberapa meter dari pagar, ia merasakan tatapan tajam menusuk punggungnya. Nalurinya berteriak. Ia menoleh sekilas, dan benar saja, 2 orang berhelm yang ia lihat sebelumnya kini berdiri di bawah pohon besar, menatap ke arahnya. Tanpa pikir panjang, Bagas berlari menembus hujan. Jalanan malam itu lengang. Lampu jalan temaram, genangan air membuat langkahnya semakin berat. Bagas berlari tanpa arah jelas, hanya ingin menjauh sejauh mungkin. Suara motor meraung di belakangnya, semakin lama semakin dekat. Brengsek, mereka mengikuti. Ia berbelok ke sebuah gang sempit, lalu menyusuri lorong gelap. Nafasnya terengah, tubuhnya basah kuyup, tetapi ia tidak berhenti. Suara ban motor di belakangnya semakin keras, disertai sorotan lampu yang menembus gelapnya gang. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul dari arah samping. Seorang pria berbadan besar menghadang jalannya. Bagas kaget, namun refleksnya sebagai prajurit bekerja. Ia meninju perut pria itu sekuat tenaga, membuatnya meringkuk kesakitan. Bagas melompat melewatinya, terus berlari tanpa menoleh. Namun, detik berikutnya, suara letusan terdengar. Peluru melesat, mengenai dinding di dekat kepalanya. Bagas terhuyung, jantungnya hampir copot. Mereka bersenjata, pikirnya panik. Dengan segala tenaga, ia berhasil keluar dari gang sempit itu dan masuk ke jalan raya. Beberapa mobil melintas, membuat pengejarnya kesulitan. Bagas menyelinap ke dalam kerumunan kecil orang yang berteduh di warung, lalu masuk ke sebuah bus kota yang baru saja berhenti. Ia duduk di kursi belakang, menundukkan kepala,
mencoba mengatur napas. Bus mulai berjalan, meninggalkan jalanan yang masih diselimuti hujan. Bagas mengintip keluar jendela, dan ia melihat motor-motor itu berputar-putar, mencari. Untuk sementara, ia berhasil lolos. Namun, di dalam bus, ia tidak merasa aman. Tatapannya gelisah, memperhatikan setiap penumpang. Ada seorang pria berbaju hitam duduk beberapa kursi di depan, sesekali melirik ke belakang. Bagas merasakan sesuatu yang tidak beres. Bus berhenti di terminal kecil. Bagas buru-buru turun, meninggalkan pria mencurigakan itu. Ia berjalan cepat menyusuri trotoar, lalu masuk ke sebuah warung kopi kecil yang masih buka. Pemilik warung, seorang bapak tua, menyambut ramah. "Mampir. Nak, basah kuyup begitu. Ayo duduk." Bagas mengangguk, duduk di sudut, dan memesan teh panas. Ia berusaha menenangkan diri, meski pikirannya masih diliputi rasa waspada. Saat itulah, ponselnya bergetar lagi. Pesan baru masuk. "Kamu bisa lari kemanapun, tapi kami selalu tahu di mana kamu berada." Bagas gemetar. Matanya menatap keluar jendela warung. Dari kejauhan, samar-samar ia melihat sosok pria berbaju hitam yang tadi di bus, kini berdiri di seberang jalan, menatap lurus ke arahnya. Bagas mengepalkan tangan, rasa takut bercampur amarah. Ia sadar, mereka tidak akan berhenti sampai ia menyerahkan flash disk itu. Beberapa jam kemudian, menjelang subuh, Bagas kembali bergerak. Ia tidak bisa terlalu lama berdiam di satu tempat. Ia menumpang mobil bak terbuka seorang pedagang sayur, berbaur dengan keranjang-keranjang penuh sayuran. Dalam perjalanan itu, ia memejamkan mata sejenak. Bayangan wajah orang-orang terdekatnya muncul. Ibunya di kampung, adik perempuannya yang masih sekolah, dan tentu saja Rudi yang kini mungkin juga dalam bahaya. "Kalau mereka sampai tahu aku masih menyimpan ini, bisa-bisa mereka juga jadi korban," gumamnya. Bagas sadar, pertarungan ini bukan hanya soal dirinya. Ini tentang melawan sesuatu yang jauh lebih besar. Namun, sebelum ia sempat menenangkan diri, suara keras terdengar dari belakang. Sebuah mobil hitam tiba-tiba menyalip dan berhenti mendadak di depan mobil bak yang ia tumpangi. 3 pria bersenjata keluar dengan cepat. Bagas tidak punya waktu berpikir. Ia melompat dari bak, berguling di tanah, lalu berlari ke arah sawah gelap yang terbentang di samping jalan. Teriakan terdengar di belakang, diikuti suara tembakan yang memecah kesunyian subuh. Peluru-peluru itu melesat, sebagian menancap di batang pohon, sebagian lain mengenai tanah di sekitarnya. Bagas berlari sekencang mungkin, jantungnya berpacu, napasnya membakar paru-paru. Ia tahu, perburuan ini baru saja dimulai. Dan kini, ia tidak hanya menjadi seorang prajurit. Ia adalah buronan dalam negeri sendiri. Subuh baru saja menyingsing. Embun masih menempel di ujung dedaunan, kabut tipis menyelimuti sawah yang baru saja dilalui Bagas semalaman. Tubuhnya penuh lumpur, kemejanya basah kuyup, dan napasnya berat seperti baru saja melewati neraka. Ia duduk di tepi sungai kecil, mencuci wajahnya dengan air dingin. Tangan kirinya masih menggenggam erat flash disk, benda kecil yang kini terasa lebih berat dari senjata apapun. Ia memandang air yang beriak pelan, mencoba menenangkan hati yang terus berdegup kencang. Namun, ketenangan itu hanya sesaat. Dalam pikirannya terus terngiang suara ancaman semalam. "Kami tahu di mana kamu berada. Kamu tidak bisa lari." Bagas sadar, setiap detik adalah pertarungan. Ia tidak bisa terus berlari tanpa arah. Ia butuh tempat aman, seseorang yang bisa dipercaya, atau setidaknya rencana jelas. Ia mengeluarkan ponsel, menatap layar yang basah oleh embun. Jempolnya ragu sebelum akhirnya mengetik sebuah pesan singkat untuk Rudi. "Aku berhasil lolos. Jangan khawatir. Jaga dirimu, jangan lakukan hal bodoh." Pesan terkirim, namun centang kedua tak pernah muncul. Bagas menelan ludah. Rasa khawatir menguasai dadanya. Apakah Rudi baik-baik saja? Atau mereka sudah menemukan dia? Belum sempat ia menenangkan diri,
Suara ranting patah terdengar dari arah semak. Bagas refleks meraih pisau lipat yang ia simpan di pinggang. Tubuhnya tegang. Matanya menyapu sekeliling. Dari balik kabut, sosok berpakaian militer muncul. Bagas hampir melompat, namun menahan diri ketika melihat wajah yang familiar. Rudy. Sahabatnya itu muncul dengan napas terengah. Wajahnya pucat, seragamnya basah oleh keringat. Ia berlari menghampiri Bagas lalu meraih bahunya. Gas, akhirnya aku nemu kamu. Bagas menghela napas lega. Aku pikir kamu sudah. Tidak. Mereka coba jebak aku. Mereka tanya-tanya soal kamu. Tapi aku pura-pura nggak tahu. Aku kabur lewat belakang barak. Rudy berbicara cepat. Matanya gelisah. Seolah masih dibayangi rasa takut. Bagas menatapnya dalam-dalam. Mencoba mencari kepastian. Ada sesuatu di wajah Rudy yang membuatnya ragu. Namun ia menepis perasaan itu. Syukurlah kamu selamat. Aku nggak tahu harus gimana kalau kehilangan kamu. Rudy tersenyum hambar. Kita harus cari cara keluar dari semua ini. Kamu udah lihat isinya, kan? Bagas mengangguk. Ya. Dan itu lebih parah dari yang kita duga. Komandan kita sendiri ikut terlibat. Rudy mengepalkan tangan. Brengsek. Jadi benar dugaanku. Mereka semua kotor. Mereka berjalan menyusuri hutan kecil, mencari tempat yang lebih aman. Dalam perjalanan, Rudy terus berbicara. Kamu harus segera ambil keputusan. Gas. Flash disk itu nggak bisa kamu simpan terus. Kalau jatuh ke tangan yang salah, habis sudah. Menurutku, lebih baik kita serahin ke pihak luar. Wartawan. Mungkin? Atau LSM yang masih bersih. Bagas menoleh cepat. Kamu gila. Kalau kita kasih ke orang luar tanpa persiapan, mereka bisa melacak. Wartawan pun belum tentu bisa dipercaya. Rudy terdiam, lalu menghela napas panjang. Kalau gitu, kamu mau sampai kapan lari kayak begini? Mereka nggak akan berhenti. Dan, kalau mereka tahu kamu masih menyimpan itu, bisa-bisa keluargamu jadi korban. Kata-kata itu menusuk jantung Bagas. Ia menghentikan langkah, menatap Rudy tajam. Dari mana kamu tahu soal keluargaku? Aku belum cerita ke siapapun. Rudy terdiam. Wajahnya berubah kaku. Bagas merasa darahnya mendidih. Ia mundur satu langkah. Matanya menyipit. Rudy, siapa sebenarnya kamu? Sahabatnya itu mencoba tersenyum, namun senyuman itu dingin, asing, berbeda dari yang pernah Bagas kenal. Gas, kamu harus ngerti. Dari awal aku udah bilang, jangan percaya siapapun, termasuk aku. Bagas membeku. Kata-kata itu menghantam seperti palu godam. Rudy melanjutkan dengan suara rendah, hampir berbisik. Mereka mendekatiku duluan. Mereka tawarin aku pilihan, ikut mereka, atau dilenyapkan. Aku nggak punya pilihan. Gas. Jadi semua ini jebakan? Kamu sengaja biarin aku keluar supaya mereka bisa nangkep aku. Bagas berteriak. Suaranya bergetar antara marah dan kecewa. Rudy menunduk. Suaranya parau. Aku coba lindungi kamu sebisa mungkin. Tapi mereka terlalu kuat. Kalau aku benar-benar lawan, aku mati. Kalau aku ikut, aku masih bisa coba cari jalan supaya kamu selamat. Bagas tertawa getir, hampir seperti orang gila. Selamat? Dengan cara menjebakku? Dengan cara bikin aku percaya kamu sahabatku? Rudy mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Aku nggak bohong soal satu hal. Kamu memang sahabatku. Gas. Tapi dalam permainan ini, kita semua pion. Sebelum Bagas sempat bereaksi, suara langkah kaki terdengar dari balik pepohonan. Beberapa pria bersenjata muncul, wajah mereka ditutupi masker hitam. Senjata laras panjang diarahkan langsung ke Bagas. Serahkan flash disk itu, salah satu dari mereka berkata dingin. Bagas menoleh ke Rudy,
Matanya penuh amarah dan kekecewaan. Kamu yang bawa mereka ke sini. Rudy gemetar. Suaranya lirih. Aku terpaksa. Gas. Tapi aku janji. Aku akan cari cara supaya kamu bisa lolos. Bagas menggenggam flash disk itu lebih erat. Tubuhnya siap bertarung meski peluangnya tipis. Dadanya terasa sesak. Bukan karena takut mati, tetapi karena pengkhianatan orang yang paling ia percaya. Hujan mulai turun lagi, membasahi daun-daun di sekitar mereka. Senjata masih terarah, jarak begitu dekat, dan waktu seolah berhenti. Bagas tahu, satu keputusan salah bisa berarti akhir dari semuanya. Namun, ia juga tahu, inilah saatnya menentukan, apakah ia akan menyerah, atau melawan sampai titik darah terakhir. Hujan turun semakin deras. Seakan langit pun ikut menyaksikan drama yang terjadi di tengah hutan kecil itu. Kilat sesekali menyambar, menerangi wajah-wajah tegang yang saling berhadapan. Bagas berdiri dengan napas terengah, tubuhnya basah kuyup, genggamannya semakin erat pada flash disk mungil di tangannya. Di hadapannya, 4 pria bersenjata mengarahkan laras panjang, siap menembak kapan saja. Di samping mereka, Rudy berdiri dengan wajah bingung dan penuh penyesalan. Serahkan, Bagas. Suara berat seorang pria berjaket hitam terdengar. Jangan buat keadaan semakin sulit. Hidupmu bisa selamat kalau kau tahu diri. Bagas tertawa getir. Selamat? Setelah kalian habisi siapapun yang tahu rahasia ini, jangan mimpi. Pria itu mendengus. Kau prajurit. Tugasmu tunduk pada komando, bukan menentang. Ingat itu. Bagas menatapnya tajam. Komando macam apa yang menyuruhku mengkhianati negeri sendiri? Ketegangan memuncak. Jemari para pria di depan Bagas sudah mulai menyentuh pelatuk. Suara hujan, napas yang berat, dan detak jantung yang menggedor menjadi satu dalam keheningan yang mencekam. Rudy melangkah maju, suaranya parau. Tunggu, jangan tembak dia. Pemimpin kelompok itu menoleh tajam. Diam, Rudy. Peranmu sudah selesai. Kau hanya umpan. Wajah Rudy pucat. Ia sadar kini nyawanya juga di ujung tanduk. Bagas menatapnya, mata mereka bertemu, penuh luka dan kekecewaan. Namun di balik tatapan itu, Bagas melihat sesuatu yang lain, sebuah sinyal samar. Rudy perlahan menurunkan tangannya, memberi isyarat dengan jari yang hampir tak terlihat. Lari saat aku bergerak. Tiba-tiba, Rudy menerjang salah satu pria bersenjata, membuat tembakan melesat ke udara. Bagas tak menunggu kesempatan kedua. Ia melompat ke samping, berguling di tanah, lalu meraih senjata yang terjatuh. Hujan bercampur lumpur. Tubuh mereka saling bergulat di tanah. Suara tembakan menggema, membangunkan burung-burung di pepohonan. Bagas menendang keras seorang pria hingga terhuyung, lalu menembak kaki lainnya. Jeritan kesakitan pecah. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Satu peluru meleset hanya beberapa senti dari kepala Bagas. Ia bersembunyi di balik pohon besar. Dadanya naik turun cepat. Rudy, di sisi lain, jatuh tersungkur dengan darah mengucur dari bahunya. Ia menoleh ke arah Bagas, berteriak di tengah derasnya hujan. Gas! Jangan pedulikan aku. Selamatkan flash disk itu. Mendengar itu, amarah Bagas meledak. Ia keluar dari persembunyian, menembakkan senjata ke arah musuh dengan sisa tenaga. 2 orang tumbang, namun sisanya mendesak semakin dekat. Pria berjaket hitam maju dengan tenang. Pistolnya terarah langsung ke Bagas. Cukup. Pertunjukanmu selesai. Berikan itu, atau aku tembak dia. Ia menendang tubuh Rudy yang terkapar. Bagas menggertakkan gigi, wajahnya penuh dilema. Rudy dengan suara lemah berteriak. Jangan bodoh. Biarkan aku. Jangan serahkan itu. Hening sejenak. Bagas menatap flash disk di tangannya, lalu menatap musuhnya. Kepalanya penuh dengan suara-suara. Wajah ibunya, sumpah prajurit, dan suara komandan yang kini ia tahu hanyalah pengkhianat. Akhirnya,
Ia menarik napas panjang dan bersuara lantang. Kalau memang nyawa yang kalian incar, ambil nyawaku. Tapi benda ini tak akan pernah kalian dapatkan. Tiba-tiba, Bagas meraih granat asap kecil dari sabuk pinggangnya, bawaan standar yang selalu ia simpan. Dengan cepat ia menarik pin dan melemparkannya ke tanah. Ledakan asap putih tebal menyelimuti hutan. Teriakan kebingungan terdengar. Dalam kekacauan itu, Bagas berlari menghampiri Rudy, mengangkat tubuh sahabatnya yang berdarah-darah. Meski berat, ia menyeret Rudy menembus kabut asap dan hujan. Peluru beterbangan membelah udara, sebagian menancap di batang pohon, sebagian menghantam tanah di sekitar mereka. Namun, mereka terus berlari, terpeleset, bangkit lagi, hingga akhirnya masuk lebih jauh ke hutan. Setelah berlari cukup jauh, mereka terhenti di sebuah gua kecil di tepi tebing. Nafas Bagas memburu, tubuhnya gemetar. Namun ia berhasil menurunkan Rudy ke tanah. Rudy tersenyum lemah. Wajahnya pucat pasi. Gas, kamu masih gila seperti dulu. Bagas menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jangan bicara. Aku akan cari cara keluar dari sini. Namun Rudy menggeleng pelan. Aku mungkin gak lama lagi. Tapi dengar aku baik-baik. Simpan flash disk itu. Jangan pernah serahkan. Bahkan kalau nyawamu terancam. Air mata Bagas menetes, bercampur dengan hujan yang masuk ke gua. Kenapa, Ruth? Kenapa kamu harus berkhianat kalau akhirnya kamu juga melawan mereka? Rudy tersenyum getir. Aku hanya manusia. Gas. Aku takut mati. Mereka menekan aku, mengancam keluargaku. Aku goyah. Tapi, di detik terakhir ini, aku mau menebus kesalahanku. Bagas menggenggam tangannya erat. Kamu tetap sahabatku, Ruth. Apapun yang terjadi. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Mereka tak punya banyak waktu. Bagas tahu, ini akan menjadi pertarungan terakhir. Ia menatap flash disk itu sekali lagi, lalu menyelipkannya di dalam sepatu boots, tempat terakhir yang mungkin mereka periksa. Dengan mata merah penuh tekad, ia bangkit berdiri, menodongkan senjatanya ke arah pintu gua. Kalau mereka mau rahasia ini, gumamnya, mereka harus melewati aku dulu. Hujan masih turun deras di luar, petir menyambar, dan langkah musuh semakin dekat. Pertarungan terakhir sudah menunggu. Dan kali ini, Bagas siap mempertaruhkan segalanya. Nyawanya, persahabatannya, bahkan masa depan negeri ini. Langkah-langkah berat mendekat. Suara ranting patah dan cipratan air hujan terdengar semakin jelas. Bagas berdiri tegak di depan gua, senjata terarah, wajahnya basah bercampur keringat dan air hujan. Dalam kegelapan, matanya menyala penuh amarah. Rudy terbaring lemah di belakangnya. Suaranya serak nyaris tak terdengar. Gas, kalau ini akhirnya, jangan sia-siakan kesempatan. Aku sudah buat banyak kesalahan. Tapi kamu masih punya jalan. Bagas menoleh sebentar, menatap sahabatnya yang sekarat itu. Ia ingin menjawab, namun kata-kata tercekat di tenggorokannya. Ia tahu, janji pada Rudy bukan sekadar menjaga sebuah flash disk, tapi menjaga masa depan bangsa. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di mulut gua. Sinar lampu senter menembus kegelapan, menyilaukan mata Bagas. Di sana mereka, teriak salah satu musuh. Bagas menembak tanpa ragu. Dentuman pistol memecah malam, membuat dua pria terhuyung jatuh. Sisanya berlindung di balik batu dan pohon. Hujan deras terus mengguyur, menciptakan kabut tipis yang menambah suasana mencekam. Bagas bergerak cepat, tubuhnya menempel ke dinding gua, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Mereka menembak membabi buta, peluru menghantam dinding batu, memercikan serpihan ke wajah Bagas. Rudy mengerang pelan, tubuhnya menggigil. Gas, aku nggak bisa bertahan lama. Bagas merangkak mendekat, menggenggam bahu sahabatnya. Bertahan, Ruth. Aku nggak akan biarin kamu mati di sini.
Rudi menatapnya dengan mata sayu, lalu tersenyum samar. Kamu selalu keras kepala. Dari dulu. Air mata hampir jatuh dari mata Bagas. Namun ia menahannya. Diamlah. Simpan tenagamu. Suara musuh terdengar lagi. Bagas. Serahkan flash disk itu. Kami janji nyawamu akan aman. Jangan bodoh melawan kekuatan negara. Bagas membalas dengan suara lantang yang bergetar penuh kemarahan. Negara? Kalian bukan negara. Kalian hanya pengecut yang menodai negeri ini. Pertempuran berlanjut. Bagas menembak sekali lagi, mengenai bahu salah satu musuh. Namun pelurunya semakin menipis. Ia sadar, persediaannya hampir habis. Dengan napas terengah, ia membuka saku kecil di rompinya, hanya menemukan 2 peluru tersisa. Tangannya bergetar, tapi matanya tetap fokus. Rudi yang melihat itu tersenyum getir. Gas, mungkin waktumu juga sudah dekat. Bagas menggertakkan gigi. Tidak, aku tidak boleh jatuh di sini. Benda ini harus sampai ke orang yang tepat. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara lain. Suara keras. Komando militer. Berhenti. Turunkan senjata kalian. Bagas terkejut. Dari balik pepohonan, muncul sekelompok prajurit berseragam lengkap, dipimpin oleh seorang perwira berpangkat kolonel. Para pria berjaket hitam panik. Mereka menoleh, sebagian langsung mencoba melarikan diri, namun beberapa tertangkap dalam tembakan peringatan. Bagas nyaris tak percaya. Komandan, suaranya bergetar. Kolonel itu melangkah mendekat. Wajahnya serius. Bagas, letakkan senjatamu. Kami sudah tahu semua. Kau sudah membuat keributan besar. Rasa lega bercampur curiga memenuhi dada Bagas. Komandan, jadi ini bukan jebakan. Kolonel menatapnya tajam, lalu melirik ke arah Rudi yang sekarat di tanah. Kami sudah mengendus operasi gelap ini sejak lama. Tapi bukti selalu menghilang. Kau, secara tidak sengaja menemukan potongan kuncinya. Bagas menunduk, menghela napas panjang. Flash disk di sepatunya terasa semakin berat, seolah menyimpan beban 1000 rahasia. Kolonel melangkah lebih dekat. Serahkan benda itu padaku. Bagas. Negara akan mengurus sisanya. Hening. Bagas terdiam lama. Dadanya terasa sesak. Kata-kata Rudi terus terngiang. Jangan percaya siapapun, bahkan atasanmu. Ia menatap kolonel itu dengan mata tajam. Apa jaminannya, Komandan? Apa benar benda ini akan dipakai untuk kebenaran? Atau justru dikubur lagi? Suasana menegang. Prajurit lain menoleh satu sama lain, menunggu jawaban. Kolonel menghela napas. Aku tahu kau ragu. Tapi kau harus percaya pada sistem. Kalau kau menyembunyikan itu lebih lama, nyawamu akan terus terancam. Bagas menggenggam senjatanya erat. Aku bukan takut mati, Komandan. Aku hanya takut kebenaran ini dikubur selamanya. Rudi tiba-tiba batuk keras. Darah mengalir dari mulutnya. Gas, jangan percaya begitu saja. Bagas segera berlutut, memeluk sahabatnya yang semakin lemah. Ruth, bertahanlah. Aku akan cari bantuan medis sekarang. Namun Rudi hanya tersenyum tipis. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku sudah selesai. Gas, janji, jangan serahkan ke orang yang salah. Matanya perlahan terpejam. Tubuhnya terdiam. Bagas menjerit tertahan. Dadanya seakan dihantam ribuan beban. Sahabat yang dulu ia anggap saudara, yang sempat berkhianat tapi akhirnya menebus dosanya, kini pergi selamanya. Hujan terus mengguyur. Bagas berdiri perlahan. Matanya merah penuh amarah dan kesedihan. Ia menatap kolonel dengan tatapan yang sulit dibaca. Komandan. Suaranya parau. Aku akan menyerahkan ini. Tapi bukan sekarang. Kolonel menatapnya dingin. Apa maksudmu? Bagas menghela napas panjang,
lalu menatap ke langit yang kelam. Aku akan pastikan sendiri bahwa kebenaran ini sampai ke tempat yang seharusnya. Entah itu pada publik, atau pada orang-orang yang benar-benar masih bersih di pemerintahan. Kolonel mendekat. Wajahnya tegang. Bagas, kau tahu apa konsekuensinya kalau kau main sendiri? Bagas menatapnya lurus. Aku prajurit, komandan. Tapi aku juga manusia. Tugas utamaku bukan hanya taat pada perintah, tapi melindungi negeri ini. Dan kalau sistem sudah rusak, mungkin saatnya ada yang berdiri melawannya. Suasana membeku. Prajurit lain saling pandang, tak berani berkata-kata. Kolonel menatap Bagas lama, lalu akhirnya berujar pelan. Baiklah, Bagas. Tapi ingat, setiap langkahmu akan diawasi. Jangan salah melangkah, atau kau akan jadi musuh negara. Bagas hanya menunduk singkat, lalu mengangkat tubuh Rudi yang kini tak bernyawa. Ia memandang jasad sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Dia mati untuk menebus kesalahannya. Aku tak akan biarkan pengorbanannya sia-sia. Hujan terus mengguyur malam itu, menyelimuti hutan dengan suara muram. Bagas berjalan perlahan keluar dari gua, membawa tubuh sahabatnya. Flash disk masih tersembunyi di dalam sepatunya, aman untuk sementara waktu. Namun hatinya tahu, perjuangan belum berakhir. Yang baru dimulai hanyalah babak baru, melawan bayangan gelap dari dalam sistem yang seharusnya ia lindungi. Jakarta, beberapa minggu kemudian. Langit sore berwarna abu-abu, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin terungkap. Di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota, Serda Bagas duduk termenung di kursi kayu. Tatapannya kosong, tangannya memegang secangkir kopi yang sudah dingin sejak lama. Di bawah meja, tersembunyi dalam kotak kecil berlapis kain, ada benda yang mengubah seluruh hidupnya. Flash disk hitam mungil, saksi bisu dari darah, pengkhianatan, dan pengorbanan. Setiap malam, Bagas teringat wajah Rudi. Sahabatnya itu masih menghantui mimpi-mimpinya. Senyum getirnya, pengakuannya, dan permintaan terakhirnya agar kebenaran tidak jatuh ke tangan yang salah. Bagas telah dipanggil berulang kali oleh komandonya. Kolonel menuntut agar ia menyerahkan flash disk, dengan alasan, demi keamanan negara. Namun Bagas tahu, menyerahkannya berarti menutup rapat semua skandal yang ada di dalamnya. Ia juga sempat didatangi orang-orang asing. Ada yang menyamar sebagai wartawan, ada pula yang mengaku utusan pemerintah. Semuanya menanyakan hal yang sama. Di mana flash disk itu? Setiap kali, Bagas menolak memberi jawaban. Tekanan semakin kuat. Bahkan ia merasa terus diawasi. Tapi tekadnya tetap sama. Benda itu tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Malam itu, Bagas membuka laptop butut miliknya. Dengan hati-hati ia memasukkan flash disk. Layar menyala, menampilkan folder-folder dengan nama samar. Tangannya bergetar. Ia tahu, sekali membuka file-file ini, tidak ada jalan kembali. Folder pertama berisi daftar nama panjang, pejabat tinggi, pengusaha besar, hingga perwira militer. Semua terhubung dalam jaringan gelap yang mengalirkan uang korupsi, manipulasi proyek, hingga operasi ilegal. Bagas tertegun. Beberapa nama adalah orang-orang yang ia kenal, bahkan pernah ia hormati. Salah satunya membuat dadanya sesak, seorang perwira yang dulu menjadi mentornya di akademi. Jadi, selama ini mereka, gumamnya lirih, hampir tidak percaya. Di folder lain, ia menemukan rekaman suara. Suara Sahroni, anggota DPR yang terkenal kontroversial itu, sedang berbicara dengan seseorang. Kalau proyek ini jalan, semua aman. Tentara tutup mulut, pejabat terima bagian, rakyat biar sibuk dengan janji-janji kosong. Yang penting aliran uang tetap mengalir. Bagas mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Pengkhianat. Ia menutup laptop dengan kasar. Dadanya terasa penuh, seakan meledak oleh amarah dan kekecewaan. Keesokan paginya, Bagas duduk di sebuah warung kopi kecil dekat terminal. Ia sengaja memilih tempat sederhana, jauh dari kantor dan barak.
Di meja depannya, duduk seorang wanita muda berhijab, wajahnya serius namun lembut. Namanya Rani, seorang jurnalis investigasi yang sudah lama membongkar kasus-kasus besar meski selalu mendapat ancaman. Bagas mengenalnya melalui perantara teman lama yang masih ia percayai. "Jadi, ini buktinya?" tanya Rani dengan suara rendah. Matanya menatap Bagas penuh kehati-hatian. Bagas tak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela, melihat orang-orang lalu lalang dengan hidupnya masing-masing. "Kalau aku menyerahkan ini padamu, apa kau berani?" Rani tersenyum tipis. "Kebenaran memang berbahaya, Serda. Tapi kalau kita terus diam, mereka akan semakin berkuasa. Aku siap." Bagas menatap matanya lama, mencoba mencari kebohongan. Namun ia hanya melihat keteguhan. Akhirnya, ia mengeluarkan flash disk itu dari saku jaketnya, meletakkannya di meja. "Gunakan dengan hati-hati," katanya lirih. "Banyak orang mati karena benda ini." Rani menunduk, menerima dengan kedua tangan. "Kalau aku tidak kembali, pastikan ada orang lain yang tahu. Jangan biarkan mereka menghapus semuanya." Malamnya, Bagas kembali ke kontrakannya. Ia duduk sendiri, menyalakan rokok meski ia jarang menyentuhnya. Asap mengepul, memenuhi ruangan sempit itu. Ia teringat wajah Rudi. Kata-kata terakhirnya bergema lagi, "Jangan serahkan ke orang yang salah." Bagas memejamkan mata, menatap ke dalam dirinya. Ia tahu, sejak detik ini, hidupnya tak akan pernah sama. Ia mungkin akan diburu, dituduh, bahkan dihancurkan. Tapi ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, kebenaran. Beberapa hari kemudian, berita besar mengguncang negeri. Media independen merilis laporan investigasi lengkap dengan dokumen dan rekaman suara. Skandal besar terbongkar, korupsi proyek triliunan, operasi gelap, hingga keterlibatan pejabat tinggi. Negara geger. Demonstrasi pecah di berbagai kota. Nama-nama besar dipanggil. Beberapa ditahan, sebagian lain menghilang entah kemana. Di balik semua itu, tidak ada yang tahu bahwa ada seorang prajurit muda yang menjadi kunci terbukanya kebenaran. Bagas menonton berita itu dari televisi kecil di sebuah kamar kontrakan lain, jauh dari Jakarta. Ia tahu, dirinya kini berada dalam bayang-bayang ancaman. Mungkin suatu hari mereka akan menemukan dan membungkamnya. Namun di dalam hatinya, ada secercah lega. Ia berbisik pelan, seolah berbicara kepada arwah sahabatnya. "Ruth, kau tidak mati sia-sia. Kebenaran akhirnya sampai ke tangan rakyat." Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Hidup Bagas kini penuh ketidakpastian. Ia mungkin tak akan pernah kembali menjadi prajurit seperti dulu. Nama baiknya mungkin dicoreng. Posisinya mungkin terancam. Namun ia tahu, pilihannya sudah tepat. Ia lebih memilih menjadi prajurit kebenaran, meski harus berjalan sendiri. Langkahnya ringan ketika ia keluar dari kamar itu. Jalan di depan masih panjang, berliku, penuh bahaya. Tapi untuk pertama kalinya, Bagas merasa bebas. Bebas karena ia telah memilih keberanian di atas ketakutan.